Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang percakapan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan percakapan? Kita akan membahasnya hari ini ya. Tujuan hari ini adalah siswa mampu memahami dan mempraktekkan percakapan sederhana. Kemudian siswa mampu melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Lalu siswa mampu menyebutkan nama hewan berkaki dua. Di sini ada yang dimaksud dengan percakapan. Percakapan adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya. Unsur yang harus diperhatikan dalam sebuah percakapan yaitu tema. Tema ini adalah ceritanya seperti apa, kemudian alur, cerita dari awal sampai akhirnya itu saling berkaitan. Kemudian ada yang disebut dengan tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang berperan dalam percakapan tersebut. Kemudian dialog adalah kata-kata atau kalimat yang digunakan saat percakapan. Lalu latar ini adalah di mana lokasi percakapan tersebut berlangsung, dan amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari percakapan tersebut. Mari anak-anak kita simak percakapan berikut ini. Kak, lihat induk ayam itu. Sedang apa ya, Kak? Kakinya mencakar-cakar sampah, anaknya berkerumun dan mematuk-matuk. Induk ayam itu sedang mengais sampah untuk mencari makan. Induk ayam mencari makan untuk anak-anaknya. Apakah ayam makan sampah, Kak? Tidak, ayam mengais sampah karena di sampah ada binatang kecil-kecil dan sisa-sisa makanan. Itulah yang dicari ayam. Oh, berarti kaki ayam selain untuk berjalan juga untuk mencari makan. Benar, Bim. Ayam tidak mempunyai tangan untuk mencari makan. Ayam menggunakan kedua kakinya. Tahukah kamu binatang apa yang hanya mempunyai dua kaki? Ayam, angsa, merpati, bebek, penguin, entok, burung. Betul, Bim. Kok kamu tahu banyak? Karena aku pernah membaca buku tentang binatang di perpustakaan sekolah. Apakah kamu juga tahu bagian dari tubuh-tubuh ayam, Bim? Tahu, Kak, pada buku yang aku baca ada gambar bagian-bagian tubuh ayam. Bagus, Bim. Rajinlah membaca buku agar pengalamanmu semakin banyak. Iya, Kak. Nah, itu adalah percakapan yang dilakukan antara Bima dan Ririn. Kak, lihat induk ayam. Percakapan tadi bisa diambil dari halaman 51 sampai 52. Nah, kemudian tema percakapan yang bisa kita lihat dari percakapan tersebut adalah memelihara hewan. Itu adalah tema percakapannya. Kemudian untuk tokohnya itu adalah Bima dan Ririn. Latar percakapan itu dilakukannya di teras rumah. Lalu pesan apa sih yang bisa kita ambil untuk dari percakapan tadi, yaitu rajin membaca buku agar pengalaman kita semakin banyak. Ayo anak-anak kita menjawab pertanyaan sesuai percakapan tadi ya. Siapa saja tokoh yang ada dalam percakapan di atas? Tokoh-tokoh dalam percakapannya itu adalah Bima dan Ririn. Ingat, kita menjawab secara lengkap. Yang kedua, mengapa ayam mengais sampah? Ayam mengais sampah untuk mencari makan untuk anak-anaknya. Yang ketiga, apa yang digunakan ayam untuk mengais sampah? Yang digunakan ayam untuk mengais sampah adalah kakinya. Berapa banyak kaki ayam? Kaki ayam ada 2. Yang terakhir, binatang apa saja yang berkaki 2? Binatang yang berkaki 2 ada angsa, merpati, bebek, penguin, entok, dan burung. Ini adalah pertanyaan berdasarkan percakapan tadi. Nah, apa saja sih contoh hewan berkaki 2? Yang pertama ada ayam jago, kemudian bebek, kemudian ada burung cendrawasih, ayam betina, angsa, burung unta, burung cendrawasih, penguin, burung nuri, burung hantu, dan burung pelikan. Ini hanya beberapa contoh ya, masih banyak lagi hewan-hewan yang berkaki 2. Nah, sekarang ayo kita melengkapi kalimat di halaman 55. Nah, yang pertama,
Ayam mengais sampah menggunakan kaki. Kedua, ayam memiliki jalu di kaki. Jalu itu yang belakang ini nih, Nak. Nah, yang kecil. Kemudian, jengger ada di bagian kepala ayam. Ini yang disebut dengan jengger. Lalu, gelambir pada ayam disebut dengan gelambir. Bagian bawahnya disebut dengan pial. Tubuh ayam tertutup oleh bulu. Pinguin mempunyai 2 kaki. Angsa suka berenang di sungai. Entok berjalan menggunakan kaki. Selaput kaki pada itik digunakan untuk berenang. Nah, kalau di darat dia berjalan. Kemudian burung terbang menggunakan sayap. Ya. Mari kita melengkapi kalimat berdasarkan gambar di halaman 71 sampai 73. Ingat, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Tanganku gatal karena digigit nyamuk. Kemudian yang kedua, ibu menggoreng titik-titik untuk lauk. Kita lihat gambarnya ya. Ibu menggoreng udang untuk lauk. Titik-titik menghisap madu. Nah, kupu-kupu menghisap madu. Lalu kaki titik-titik banyak apa nih? Kaki apa ya? Kaki kelabang banyak. Banyak sekali kakinya di sini. Kemudian titik-titik ada 6. Kaki kupu-kupu ada 6. Kaki lalat ada titik-titik, kemudian lalat suka hinggap di kaki lalat ada 6, lalat suka hinggap di tempat kotor. Kaki luwing sangat banyak. Kemudian semut suka makan gula. Kepiting memiliki kaki sebanyak 10 kaki. Yang 2-nya digunakan untuk pencapit. Kumbang memiliki sepasang sayap untuk terbang. Nah, ini adalah beberapa contoh juga hewan yang memiliki kakinya lebih dari 2 atau yang berkaki banyak. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Silakan kalian pelajari kembali. Jika ada yang hendak ditanyakan, dapat bertanya ke guru kelasnya. Terima kasih.